Kenapa harga sembako terus naik? Padahal kata pemerintah ekonomi stabil. Penjelasan lengkap 2026. Cabai rawit Rp67.000 per kilo. Beras premium Rp15.500 per kilo. Minyak goreng naik lagi. Tapi di berita, pejabat bilang ekonomi stabil. Inflasi terkendali. Situasi aman. Lalu kenapa dompet kita yang merasakannya? Kenapa harga di pasar terus naik sementara kita dibilang tidak perlu khawatir? Hari ini kita bongkar semua jawabannya dengan bahasa yang jujur dan mudah dipahami. Selamat datang di channel Ramdan Lapananda, tempat kita bahas ekonomi dan teknologi AI dengan bahasa yang mudah dipahami. Di video ini kita akan kupas tuntas mengapa harga sembako terus naik di 2026. Dari faktor rupiah, cuaca, hingga rantai pasok yang jarang dibahas media. Karena memahami masalah adalah langkah pertama untuk tidak jadi korbannya. Mari kita mulai dengan fakta. Beras premium saat ini dijual rata-rata Rp15.511 per kilogram, naik dari Rp14.400 di awal tahun. Cabai rawit merah menyentuh Rp65.000 hingga Rp67.000 per kilo, naik lebih dari 31% sejak Januari 2026. Minyak goreng, tepung terigu, tahu, tempe, semuanya merangkak naik. Dan ini bukan hanya terjadi di kota besar. Bahkan warung kelontong di desa pun merasakannya. Pertanyaannya, siapa dan apa yang mendorong ini semua? Faktor pertama dan paling besar, rupiah melemah. Kurs rupiah saat ini sudah menembus Rp17.876 per dolar. Melemah hampir 6% sejak awal tahun. Tapi, apa hubungannya dengan harga mie instan di warung dekat rumahmu? Ini yang jarang dijelaskan. Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Gandum untuk roti dan mie instan, impor. Kedelai untuk tahu dan tempe, impor. Pupuk kimia untuk pertanian, sebagian besar impor. Semua dibeli pakai dolar. Saat rupiah melemah, harga beli bahan baku itu otomatis naik dalam rupiah. Produsen lalu menaikkan harga jual. Distributor menaikkan harga lagi. Dan ujungnya, kamu yang bayar lebih mahal di pasar. Inilah yang disebut imported inflation. Inflasi yang datang dari luar negeri tapi dirasakannya di dalam dompetmu. Faktor kedua, cuaca ekstrem. El Nino dan La Nina yang makin tidak terprediksi di 2026 mengganggu masa panen di banyak sentra produksi. Cabai rawit naik 31% bukan karena penjual serakah, tapi karena panennya gagal di banyak daerah akibat cuaca buruk. Stok menipis. Permintaan tetap sama. Harga naik. Beras pun sama. Kenaikan harga beras di Sukabumi dan banyak daerah lain pada awal 2026 dipicu langsung oleh gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem yang memicu gagal panen di beberapa sentra produksi utama. Dan ini bukan pertama kali. Setiap musim ekstrem terjadi, pasar pangan Indonesia langsung berguncang. Faktor ketiga yang jarang dibahas, biaya logistik. BBM Global masih menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat. Saat rupiah melemah, biaya angkut barang dari sentra produksi ke pasar ikut naik. Bayangkan, perjalanan sayuran dari Jawa Tengah ke Jakarta, truknya pakai solar yang harganya terpengaruh dolar. Pengemudinya butuh upah yang mengikuti kenaikan biaya hidup. Biaya tol naik. Semua biaya ini ditumpuk ke harga akhir yang kamu bayar di pasar. Inilah mengapa sayur mayur lokal pun ikut naik meski tidak ada komponen impornya, karena biaya mengantarkannya ke tanganmu semakin mahal. Faktor keempat, kebijakan dan spekulasi. Regulasi impor, subsidi, pajak, dan program stabilisasi harga pemerintah langsung memengaruhi harga di pasar. Saat ada isu pembatasan impor atau perubahan subsidi, pedagang besar langsung menimbun stok karena khawatir harga naik lebih tinggi. Penimbunan itu sendiri yang kemudian benar-benar menaikkan harga, menjadi ramalan yang terpenuhi sendiri. Menjelang Idul Adha, Ramadan, atau hari besar lainnya, pola ini selalu berulang. Permintaan naik, spekulan masuk, harga melonjak. Lalu kenapa pemerintah bilang ekonomi stabil? Ini bukan bohong, tapi juga bukan gambaran lengkap. Inflasi resmi Indonesia per Januari 2026 tercatat 2,3% year on year. Angka yang memang terkontrol secara makro. Bank Indonesia mempertahankan BI rate di 5,75% untuk menjaga stabilitas. Tapi inflasi resmi itu rata-rata dari ribuan barang dan jasa. Sementara yang kamu rasakan setiap hari adalah harga pangan, yang fluktuasinya jauh lebih liar dari rata-rata. Beras naik 8%, cabai naik 31%, tapi rata-rata dengan harga elektronik yang turun dan layanan digital yang murah, angka inflasi keseluruhannya terlihat stabil. Inilah gap antara angka di kertas dan realita di pasar. Jadi sekarang kamu tahu
Harga sembako naik bukan karena satu penyebab. Ini kombinasi rupiah melemah, cuaca buruk, biaya logistik, dan spekulasi pasar yang saling menguatkan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, jangan panic buying. Justru perilaku panic buying yang memperparah kenaikan harga. Kedua, beli langsung dari petani atau pasar induk kalau bisa. Rantai distribusi yang lebih pendek artinya harga lebih murah. Ketiga, diversifikasi bahan makanan. Kalau cabai mahal, kurangi cabai, tambah rempah lain. Fleksibilitas konsumsi adalah pertahanan terbaik dari inflasi pangan. Dan yang terpenting, pahami penyebabnya. Karena orang yang paham ekonomi tidak mudah panik, tidak mudah dimanipulasi spekulan, dan lebih bijak mengatur pengeluarannya. Kalau video ini membuka wawasanmu, subscribe sekarang. Karena setiap minggu kita bahas topik ekonomi dan teknologi yang langsung relevan dengan kehidupanmu. Tulis di komentar, komoditas apa yang paling terasa naiknya di daerah kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.